Kenapa muslimin? Ayo. Kenapa muslimin? Satu menit lagi Pak. Iya, Bu. Ya, Bu. Cek. Sampai jam berapa, Budin? Jam 3 lewat. Jam 3 lewat 10, baik. Nanti saya ingat nih. Iya. Udah matang belum ya, Mak? Silakan Bu, dimulai Bu. Udah 1:30. Saya mulai ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Assalamualaikum. Baik. Baik, Bu. Oh iya. Gimana kami akan Iya. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan kalian absen di kelas ya. Untuk silakan ya. Sebelum kalian disap ya. Silakan silakan pimpin muslimin. Maaf Budin, suaranya tidak kedengaran Bu. Anak-anak di unmute aja nak kalau udah tidak Silakan enak. aja nak. Ya. Dimut saja. Dimut saja. Kita dimut ya. Nova dimut saja dulu. Ya. Nah, silahkan muslimin pimpin doa dengan teman-temannya. Silakan Maaf muslimin Budin, kurang dekat ke mic-nya Budin. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Suaranya kurang jelas, Bu. Ya, terima kasih. Suaranya kurang jelas, Bu. Classroom. Dan nanti jika ada pertanyaan, boleh kalian chat di WA atau di Classroom. Ya, Ibu beri waktu, silakan kalian absen dulu di Classroom. Untuk kameranya di-on-kan ya. Jadi Ibu bisa melihat dan memantau kalian. Ibu mengingatkan, walaupun kita belajar daring, kita juga tetap harus menjaga kesehatan. Apalagi di zaman COVID ini, ya. Jadi kesehatan itu sangat penting, Nak. Ya, jadi gunakan masker. Jika kalian berada di luar, ya, tetap jaga jarak dengan yang lain agar kita tetap sehat, ya. Walaupun kita sudah melaksanakan vaksin, tapi kalian tetap harus menjaga kesehatan, ya. Sudah absennya, nanti Ibu cek di Google Meet, di Classroom maksud Ibu.
Ya, ya. Jadi setelah kalian absen, ini Ibu mau mengingatkan nih, ya. Kemarin kita sudah belajar apa saja sih materi yang kemarin? Coba Muslimin, masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Kami belum dinyalakan mic-nya. Atau ada temannya yang lain yang bisa bantu? Ya, silakan Muslimin. Tentang Excel dan Word. Excel Word, iya kita kemarin pengenalan Word ya dan paragraf naratif. Ada yang mau menambahkan? Siti, silakan. Siti ada? Tidak, Bu, tidak ada. Tidak ada, iya. Ya. Jadi Ibu mau beritahu apa sih pentingnya belajar Word ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar Word. Tolong Muslimin matikan dulu mic-nya, nak. Ya. Jadi apa sih pentingnya belajar Word ya? Jadi nanti kan kalian mau menempuh namanya magang dan kalian magang di sini akan magang di kantor atau di instansi-instansi ya. Di sini kalian akan memasuki ya kantor dan orang kantor taunya kalian anak komputer dan pastinya kalian harus sudah bisa mengetik dalam Office. Nah, Office yang kita pelajari saat ini adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang Word ya. Baiklah, Ibu bagikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini sebentar. Mohon izin ya, Ibu bagikan. Sudah terlihat di layar kalian? Iya, Bu, sudah terlihat, Bu. Iya, ya. Uh, jadi, sebentar. Tampil PowerPoint Ibu? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tampil tidak? Belum? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Halo.
Iya, Pak. Iya, terlihat, Bu. Ya, Bu. Iya Bu, Lihat, Bu. terlihat. Iya, Bu, terlihat, Bu. Ya, Bu, terlihat, Bu. Bu, terlihat. Ini aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuannya ada 4 dan untuk hari ini kita akan mengembangkan sebuah dokumen yang digunakan rumah. Jika nanti ada pertanyaan apapun, Bu, saya belum mengerti, Bu. Jadi nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Pada saat Ibu menampilkan sebuah video, ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Boleh kalian tanyakan, boleh kalian sampaikan. Jadi jangan takut menjeda sebuah video. Jadi langsung kalian saatnya yang kita akan mempelajari atau mengulangi bagian-bagian sosial. Maaf, Bu, nggak ada suara, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada Bu. Iya, Bu, belum Tidak ada. ada suara Bu.
Tidak ada suara, Bu. Nah, Sudah, Bu. Bu Dinda, Bu Dinda, suaranya nggak ada, Bu. Di mute ya, Bu. Ibu mungkin lagi di mood, Bu. Halo. belum ada suara, Bu. Word pada area disk. Nah, jadi ini adalah icon Microsoft Word. Kalau kita double klik, dia akan membuka aplikasi Microsoft Word. Oke, untuk yang ini saya hapus lagi ya. Untuk menghapusnya tinggal kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, itu adalah berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membuka aplikasi Microsoft. Sudah ada suaranya terdengar anak-anak? Iya, Bu. Sudah ada. Sudah ada, Bu. Oke, kita buka lagi aplikasi Microsoft Word-nya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai menu dan icon yang ada pada aplikasi Microsoft Word. Oke, kita mulai dulu dari bagian yang paling atas. Nah, bagian yang paling atas yang ada teks dokumen 1 strip Microsoft Word, ini namanya adalah title bar. Title bar atau baris judul adalah berfungsi untuk menampilkan nama file yang kita buat ya. Di sini kebetulan karena filenya belum kita simpan, maka namanya akan menjadi dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Kalau nanti filenya sudah kita simpan, maka teks yang muncul di sini adalah nama file yang kita buat tersebut. Contoh di sini misalnya saya buka file IP address dan subnet. Nah, maka nanti yang muncul pada title bar adalah nama file yang kita buka tersebut. Ini nama filenya, kemudian strip Microsoft Word. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini posisinya ada di sudut kiri atas dari tampilan Microsoft Word. Isinya adalah
deretan beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pekerjaan kita. Nah, icon yang muncul di sini bisa kita atur. Caranya adalah dengan cara mengklik tombol Customize Quick Access Toolbar, jadi tanda panah di sudut di paling kanan ya. Nah, di sini yang sudah di checklist itu berarti sudah muncul iconnya. Jadi icon save sudah muncul, kemudian print preview and print sudah muncul. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan lagi icon yang lain, tinggal kita cek saja. Caranya tinggal kita klik. Contoh, kita ingin menampilkan icon new, tinggal kita klik saja, maka nanti muncul iconnya. Kita tampilkan lagi open, nanti muncul icon open. Nah, kemudian untuk menghilangkan iconnya, caranya tinggal klik lagi tanda panahnya, lalu kita hilangkan checklistnya. Kita mau hilangkan icon new, tinggal kita klik lagi, maka nanti hilang. Hilangkan lagi icon open, tinggal kita klik lagi, maka nanti akan hilang. Sudah. Itu Quick Access Toolbar. Nah, kemudian bagian berikutnya kita lihat di sini ada tombol Minimize, kemudian Restore, kemudian Close. Nah, tombol Minimize ini fungsinya untuk memperkecil tampilan Microsoft Word. Jadi seperti ini ya, ketika kita klik, si tampilan Microsoft Word seolah tertutup. Padahal sebetulnya dia tidak tertutup ya, tapi dia mengecil ke area taskbar. Untuk memunculkannya kembali, tinggal kita klik icon Microsoft Word di area taskbar. Nah, maka nanti akan muncul lagi. Kemudian icon yang berikutnya namanya Restore. Kalau kita klik, maka tampilannya akan jadi kurang lebih setengah layar ya. Nah, untuk icon Restore, dia akan silih berganti dengan icon Maximize. Jadi kalau kita klik icon Maximize, dia akan memperbesar lagi tampilannya, dan di sini iconnya berubah jadi Restore. Kalau kita klik Restore, maka dia akan mengecil tampilannya, dan di sini iconnya menjadi Maximize, gitu ya. Dan untuk tombol yang paling kanan ini namanya tombol Close. Fungsinya adalah untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Kita coba klik, nah maka nanti aplikasi Microsoft Word-nya akan tertutup. Saya buka lagi. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah ruler ya. Ruler itu ada ruler horizontal yang ini, kemudian ada ruler vertikal. Untuk memunculkan dan menghilangkan ruler, caranya bisa kita lakukan dengan cara klik tombol ini ya, di sudut kanan atas ada tombol view ruler. Kita klik satu kali, dia akan hilang. Kita klik satu kali lagi, dia akan muncul. Atau bisa juga kita klik dari menu view, kemudian di sini kan rulernya di checklist ya, berarti muncul. Kalau checklistnya dihilangkan, maka nanti rulernya akan hilang, gitu ya. Nah, fungsi dari ruler ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa menempatkan posisi tabulasi nantinya untuk mengatur tabulasi ketika kita menempatkan titik 2 misalnya. Atau kita juga bisa menggunakan ruler ini untuk mengatur batas margin kiri dan kanan, kemudian margin atas dan bawah, dan masih banyak lagi ya. Itu untuk ruler. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah scroll bar ya. Nah, ini adalah scroll bar. Ada scroll bar vertikal, ada horizontal. Ini adalah scroll bar vertikal. Cara menggunakannya tinggal kita drag pada area scroll bar-nya, misalnya di sini. Nah, kita drag ke atas, maka dia akan menggulung layar ke atas. Kita drag ke bawah, maka dia akan menggulung layar ke bawah. Atau juga kita klik tanda panahnya ya. Nah, ini kita klik. Kemudian ini kita klik untuk menuju ke area halaman yang bawah. Itu untuk scroll bar vertikal. Untuk scroll bar horizontal, dia posisinya di bawah di sini. Ini tidak muncul karena dokumennya kecil ya. Jadi kalau dokumennya diperbesar, nah maka nanti akan muncul scroll bar horizontal di area bawah di sini. Kemudian berikutnya adalah zoom level. Zoom level ini adalah untuk memperkecil, memperbesar tampilan. Jadi cara memperkecil tampilan tinggal kita zoom out, kita klik beberapa kali, maka dia akan memperkecil tampilan. Kemudian untuk memperbesar, kita bisa klik tombol plus. Nah, atau bisa juga kita lakukan dengan menggeser ini ya. Nah, kalau kita geser ke kiri, dia akan memperkecil, geser ke kanan, dia akan memperbesar tampilan. Nah, atau bisa juga kita klik icon yang ada teks 100%, nah dia akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memperkecil jadi 75%, kita klik di sini, kemudian oke. Maka dia tampilannya akan menjadi 75%. Klik lagi di icon ini, ubah menjadi 200%, kemudian oke, dia akan jadi lebih besar, gitu ya. Nah, kemudian untuk memperkecil dan memperbesar tampilan ini bisa juga kita lakukan dengan mouse ya, dengan cara menekan CTRL pada keyboard sambil kita scroll ke atas atau ke bawah pada mouse ya. Jadi kita tekan CTRL sambil kita scroll ke atas atau ke bawah pada mouse yang kita gunakan. Nah, menu zoom level ini bisa kita akses juga dari menu view. Nah, di sini kita lihat ada zoom ya. Kalau kita klik zoom, maka nanti akan muncul kotak dialog yang sama dengan tadi. Kemudian bisa juga kita langsung zoom ke 100%. Nah, kita klik ini. Nah, kemudian di sini bisa juga kita memilih tampilannya apakah mau one page, mau 2 halaman, mau berdasarkan lebar halaman. Jadi seperti ini. Nah, tampilan-tampilan ini akan lebih paham kalau kita gunakan sambil membuka file yang banyak halamannya ya. Nah, contoh seperti ini. Kita klik lagi menu view.
Kalau one page nantinya seperti ini, jadi satu halaman. Kalau two page jadi dua halaman. Kalau page wide berarti si tampilan yang muncul itu menyesuaikan dengan lebar dari halaman seperti ini ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah untuk dokumen view ya. Jadi untuk dokumen view ini defaultnya di print layout seperti ini tampilannya. Kalau kita klik pada menu yang kedua, full screen reading, nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk menuju ke halaman berikutnya kita tinggal klik next di sini. Untuk keluar dari tampilan ini kita klik tombol close. Nah, kemudian berikutnya ada web layout. Tampilannya seperti ini, seperti halaman web. Kemudian ada outline, tampilannya seperti ini. Kemudian ada draft ya, tampilannya seperti ini. Untuk normalnya atau defaultnya tampilannya ada di print layout. Nah, untuk icon-icon ini bisa juga kita akses dari menu view. Kemudian, nah yang ini ya, print layout, kemudian full screen. Kita close lagi. Web layout, outline, kemudian kita close dulu. Ada yang keempat, kelima ya, namanya draft. Sama dengan icon-icon yang muncul di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke tampilan normal ya. Nah, itu untuk dokumen view. Dan yang berikutnya adalah taskbar ya. Nah, taskbar itu adalah area kecil di bagian bawah aplikasi Microsoft Word. Ini isinya ada yang tadi zoom level, kemudian ada dokumen view. Nah, kemudian pada taskbar juga di sini ada icon untuk spelling and grammar. Kemudian di sini ada menunjukkan berapa jumlah kata yang ada pada dokumen. Jadi dokumen ini semuanya ada 2968 kata ya. Nah, kemudian status ini page sekian, of sekian itu adalah menunjukkan kita sedang berada pada halaman berapa dari total berapa halaman. Contoh di sini page 7 of 18 artinya sekarang kursor ini sedang berada pada halaman 7 dari total 18 halaman. Jadi semua dokumen ini atau dokumen ini isinya semuanya ada 18 halaman. Kita klik di sini berarti nanti akan jadi page 18 of 18. Jadi posisi kursor sekarang ada di halaman 18 dari total 18 halaman. Kemudian bagian berikutnya tadi saya lupa lewat. Nah, ini namanya yang ada home, insert, dan seterusnya. Ini namanya ribbon atau tab. Jadi ada tab home, ada insert, page layout, dan seterusnya. Kemudian di dalam ribbon atau tab ini ada kumpulan icon-icon yang bisa kita gunakan untuk memformat atau mengatur dokumen-dokumen yang kita buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah menu file. Kalau kita klik menu file, dia akan muncul menu yang ini ya. Ini untuk menyimpan, ini membuka, ini menutup, ini untuk menampilkan info, ini untuk menampilkan file yang terakhir kali kita buat. Kemudian ini untuk membuat file baru, ini untuk mencetak, kemudian ini untuk menyimpan dan mengirimkan, kemudian ini untuk help kalau kita butuh bantuan, kemudian option ini untuk mengubah atau mengatur tampilan-tampilan yang ingin kita ubah pada aplikasi Microsoft Word. Oke, saya rasa untuk tutorial Microsoft Word bagian 1 ini sudah cukup. Iya, dari video yang kita tonton tadi, kira-kira nih ada pertanyaan atau bagian-bagian apa, misalnya Bu, saya masih belum paham Bu, bagian insert, nah, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan? Suci? Ada pertanyaan, Suci? Silakan. Ada, Bu. Belum ada, iya. Yang lain? Egi, ada pertanyaan, Egi? Belum ada. Siapa yang mau bertanya atau Ibu yang bertanya? Ibu tanya, kan tadi ada keterangan di videonya itu ada bagian file. Ada yang tahu bedanya save dengan save as? Ada yang tahu? Boleh kalau misalnya ada yang tahu, ya, boleh angkat tangan. Ada di Gmeet-nya, boleh kalian sebelah video, boleh diklik tanda tangan atau jari di sana, boleh kalian tekan. Jika kalian mau bertanya, jika kalian mau menjawab. Ada? Ada yang tahu apa perbedaan save dan save as pada file, pada Microsoft Word atau pada video yang telah kita saksikan tadi? Ada yang tahu? Ini kayaknya belum makan ya?
Ini sudah makan belum? Tadi Ari makan nggak, Ari? Belum, Bu. Belum. Iya, Bu. Nah, pingsan. Coba sebelum belajar kalian diusahakan makan dulu, atau misalnya Bu izin Bu minum, boleh ya. Jangan nanti kalian takut atau Bu boleh nggak? Oke, saya mau minum dulu, boleh ya. Jadi jangan takut untuk bertanya atau menjawab atau izin. Tadi pada saat awal pelajaran Ibu sudah sampaikan. Karena kenapa? Ini pelajarannya penting karena apalagi kita pada posisi daring, kita harus banyak belajar. Jadi agar kita tidak tertinggal, ya. Coba ada yang bisa bantu Ibu jawab apa perbedaan safe dan Saya akan ada yang menjawab, tahu Bu. Jelita? Nah, silakan Muslimin. Ya, Safe boleh. adalah membantu mencegah kehilangan data dan memperbarui file yang terakhir disimpan dengan konten terbaru. Nah, Sedangkan Save As membantu menyimpan file baru atau menyimpan file yang sudah ada di lokasi baru dengan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda. iya, ya. Jadi beri tepuk tangan dulu buat Muslimin, ya. Dia berani menjawab, ya. Jadi kayak gitu. Nah ya, jadi jangan takut untuk menjawab ataupun Ibu juga nggak bakalan marah misalnya kalian salah ya, karena di sini kita berbagi ilmu, sharing. Jadi dengar apa kata Muslimin tadi. Jadi save fungsinya sama ya, jadi fungsinya sama-sama menyimpan. Bedanya kalau untuk save as, dia untuk menyimpan file pertama yang akan kita buat. Dan save jika kita sudah membuat kan ya, jadi kita klik save ya, benar ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, tadi Ibu sampaikan tugas dan materi sudah Ibu kirim lewat Classroom ya. Sekarang kalian buka, ini tugasnya secara individu. Jadi untuk hari ini tugas kita ada 2. Yang pertama adalah tugas individu ya. Terus Ibu stopkan dulu ini. Sebentar. Individu kalian kerjakan dan selanjutnya nanti ada tugas berkelompok. Nah, mohon dicatat atau diingat untuk tugas kelompoknya kita ada 10 orang. Jadi Ibu bagi bagi kelompok, jadi satu kelompok ada 3 orang dan untuk kelompok 2 Ibu buat 4 orang ya. Jadi kelompok 1 Nova, Suci, Yunita itu untuk kelompok 1 dan selanjutnya untuk kelompok 2 Muslimin, Egi, Ari dan Bastiar. Selanjutnya untuk kelompok 3 Jelita dan Siti. Ini untuk tugas yang per kelompok. Tapi ini kalian kerjakan dulu tugas yang individu ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Silahkan buka Classroom-nya. Ibu akan pantau tugas kalian di Classroom. Jadi nanti Ibu cek, jika sudah selesai, kalian langsung kirimkan. Atau misalnya ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya, boleh kalian tanyakan. Ya, boleh kalian tanyakan dengan Ibu. Ya, silakan. Nit, dimulai dari sekarang. Oke, Bu. Mengerjakan tugas individu ya, ini untuk individu dulu.
Ya, silakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, jadi ini tugasnya secara individu. Setelah kalian melihat sebuah video tentang fitur-fitur di Word, ya, cara-caranya, jadi Ibu mengambil nilai sejauh mana waktunya 10 menit. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan. Sudah 5 orang yang mengumpulkan tugas, jadi masih ada 5 lagi ya. Jadi jika memang merasa kesulitan, boleh kalian tanyakan. Tanyakan bagian mana yang kalian belum paham. Ya.
Silakan Yunita dengan Nova, ya. Tinggal 2 siswa lagi yang belum mengumpulkan. Boleh ya, boleh bertanya jika memang kesulitan dalam pengerjaan. Atau nanti kita setelah ini kita diskusikan bersama, ya. Pada akhir pertemuan nanti kita diskusikan bersama. Ya, waktunya sudah 10 menit dan Ibu cek juga sudah mengumpulkan semua. Ya, jadi anak Ibu hebat-hebat ya ternyata. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita ya. Jadi seperti itu ya, jika misalnya memang ada kesulitan atau pertanyaan, boleh kalian tanyakan. Dan Iya, Bu. itu untuk tugas individu. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita ada 2 tugas. Dan untuk tugas yang kedua, kalian simak dahulu sebelum mengerjakan tugas yang kedua. Ibu bagikan sebuah video. Ya, jadi di sini video cara untuk membuat sertifikat atau piagam. Ya, biasanya orang menggunakan PowerPoint. Ya, dan untuk saat ini kita membuat sebuah piagam atau sertifikat menggunakan MS Word. Ya, jadi kita menyimak atau melihat dulu sebuah video. Nanti setelah kalian melihat sebuah video, nanti kalian kerjakan secara berkelompok, ya, yang kelompok yang telah Ibu berikan tadi. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Ya. Nanti Ibu bagikan dulu videonya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat video yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Iya, Bu, sudah. Ya. Ya Bu, sudah. Silakan Sudah ada, kalian simak. Jadi jika ada pertanyaan boleh di stop ya. Jadi Oke, Bu. karena ini nanti akan kalian implementasikan dalam pembuatan sebuah piagam, ya. Iya, Bu. Menggunakan Microsoft Word, tentunya ini gratis, dan saya sudah siapkan bahan-bahannya semuanya dengan format yang besar atau format HD ya. Di sini kita lihat untuk di detail dengan frame-nya 2,7 mega, begitu juga dengan mendalinya. Artinya ketika Anda menggunakan ini tidak akan blur.
Selama tutorial ini silakan lihat di sebelah kiri di bawah. Di sini ada apa saja yang saya ketik, nantinya akan menjadi acuan untuk kita melakukan pendesainan dalam sertifikat ini. Oke, tidak basa-basi, langsung saja pada tutorialnya. Langkah pertama, kita buat sebuah dokumen kosong. Setelah itu, teman-teman masuk ke menu page layout, masuk margin. Di sini kita bisa memilih narrow ya, karena nanti si area cetaknya supaya lebih lebar dan area margin supaya lebih sempit. Kita pilih narrow saja. Setelah itu kita pilih orientation, ada dua, kita pilih landscape sesuai dari frame yang akan kita gunakan. Setelah itu pilih size. Di sini kita menggunakan standar 4 supaya mudah digunakan, dan nanti rekan-rekan ketika mencetaknya menggunakan kertas M4 tidak masalah, tinggal dibuang saja sebagian karena kertas F4 legal dan letter itu lebih besar daripada A4, jadi saya menggunakan A4. Oke, tinggal diklik saja. Setelah itu teman-teman masuk di insert, kita buat box dulu ya untuk frame-nya. Kita tarik seperti ini, kita klik, kita tarik boxnya. Kalau sudah ada menu format di atas, diklik dulu. Setelah itu kita masuk ke pojok kanan, kita masukkan sesuai dengan ukuran kertas tadi ya. Kertas A4 itu untuk tingginya yaitu 20 cm, sedangkan untuk lebarnya menggunakan 29,7 cm. Oke. Sekarang sudah dengan ukuran A4, masuk ke position. Kita masukkan ya posisinya di tengah supaya semuanya pas. Oke. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita bisa masuk ke format ya. Di format ada menu save file. Kita pilih save file lalu pilih picture. Oke, di menu picture di sini kita diarahkan ke file yang sudah saya bagikan nanti teman-teman silahkan tulis di komentar ya. Emailnya kita kirim via email filenya. Oke, kita pilih frame-nya dulu di sini insert. Setelah masuk teman-teman, nanti ini karena filenya besar ya, jadi ada waktu loading. Setelah itu coba kita lihat dulu, dan ini di sini tidak blur ya teman-teman, jadi jelas. Tetapi di sebelah kanan masih ada warna biru, kita hilangkan outline-nya dengan cara masuk format, lalu ada save outline, lalu pilih no outline. Alhasil di sini tidak ada lagi warna biru atau outline yang nanti akan dicetak. Tetapi sebelum kita lanjutkan, untuk sertifikatnya kita harus perkecil ya, karena nanti ada area margin yang tadi 1,27 cm area atas bawahnya, jadi kita perkecil saja sedikit supaya nanti frame-nya tidak terpotong ya. Oke, kalau sudah rekan-rekan, sekarang tinggal kita memasukkan tulisannya. Caranya kita masuk insert, lalu masuk save, lalu masuk text box ya, tinggal kita drag saja. Setelah itu di sini ada outline dan juga ada fill berwarna putih ya, jadi kita harus hilangkan dulu ya. Caranya masuk di format, lalu masuk no fill dan masuk no outline ya. Oke, setelah itu kita sudah punya text box, kita tinggal mengisi namanya saja. Caranya teman-teman masuk ke file yang saya bagikan tadi, lihat di sana ada tulisan Certificate of Appreciation, nama dan untuk tulisan yang lainnya ya. Ini hanya mewakili saja. Jadi saya menggunakan teks tulisan dummy, hanya bohong saja ya. Nanti teman-teman bisa diganti dengan sesuai kebutuhan. Oke, kita pastikan ke sini, lalu kita masuk home, lalu kita ketengahkan. Setelah itu untuk tulisan yang deskripsinya kita masukkan saja 14 dulu untuk semuanya. Mau 14, mau 13 disesuaikan. Untuk deskripsi kita buat 2 baris, dan untuk sertifikat dan nama kita perbesar. Teman-teman bisa menggunakan kurung kurawal kanan supaya lebih besar untuk tulisannya, atau bisa masuk di sini ya dengan satuan ya. Kalau ingin menggunakan otomatis menggunakan shortcut, bisa menggunakan kurung kurawal kiri untuk memperkecil dan kurung kurawal kanan untuk memperbesar. Oke, seperti itu. Setelah itu yang ini kita gunakan bold dulu, kita hilangkan untuk spasinya ya, diklik. Oke. Setelah itu nama di sini kita ganti fontnya menjadi font embossed ya.
Oke, seperti ini. Kalau rekan-rekan belum ada, silahkan bisa dilihat di hasil download yang saya bagikan. Di sini ada font Embasti ya, tinggal diklik saja 2 kali. Kalau belum ada, tinggal diinstal. Kebetulan di sini saya sudah ada, jadi kita akan refresh saja ya. Kalau belum ada, nanti tidak ada notif atau peringatan seperti itu. Oke, kalau sudah, yang ini kita perbesar kembali menggunakan kurung kurawal kanan seperti itu. Setelah itu, yang signatur di sini atau tanda tangan, kita tekan spasi. Karena ini sudah di rata tengah, jadi teman-teman tidak usah menggunakan rata tengah lagi ya. Jadi antara date dan signatur itu sudah di tengah-tengah posisinya. Sekarang, jika terlalu melebar, di sini bisa kita diperkecil dulu. Ya, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita buat garis, caranya masuk di insert, lalu masuk save dan buat garis seperti ini. Ini dimaksudkan untuk tanda tangan nanti yang memberikan pengesahannya ya. Kita pilih saja seperti ini. Kita drag dulu dipaskan ya. Kalau sudah, sekarang kita duplikat caranya teman-teman. Tekan Ctrl, lalu di drag. Nah, supaya sama barisnya atau sama satu jajar, tekan Shift ya. Jadi ketika kita mendrag itu tidak ada perubahan atau tidak bergeser dari atas dan bawah. Jadi kita menggeser hanya secara horizontal saja seperti itu. Kalau kurang pas, kita hapus spasinya karena untuk frame-nya ya sedikit agak sempit. Oke. Seperti ini, kita hapus dulu yang ini terduplikasi ya. Sudah, sekarang yang terakhir kita masukkan untuk mendalinya. Oke, caranya kita masuk insert, lalu masuk save, pilih untuk kotak ya. Kita drag dulu di sini, disesuaikan, ditekan shift supaya kotaknya sempurna. Setelah itu masuk save, lalu masuk save file ya. Maksud saya masuk picture. Dan kita pilih di sini ada mendali. Oke, tunggu beberapa saat dan di sini sudah masuk. Kita hilangkan untuk outline-nya, save lalu outline now ya. Oke. Grammarly is by your side, especially when you have a mountain of work and Sedikit lagi di sini tinggal kita menggunakan gradasi pada tulisan. Caranya kita blok dulu. Setelah di blok, masuk di home, lalu masuk di font di sini, pilih gradasi, lalu ada more gradasi. Kita kesampingkan dulu supaya perubahannya kelihatan. Setelah itu, memilih mark color. Dan di sini kita bisa hijau. Kita ambil warna hijau agak tua ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Kalau sudah, lalu pilih kembali yang ini, pilih kembali untuk warna kuning ya. Tapi di sini sepertinya kuningnya lebih tua. Ya. Videonya berjalan atau masih? Terhenti, Bu. Terhenti, Bu. Iya. Kirim di Classroom.
Jadi tugasnya Ibu ulangi, tugas yang kedua ini kalian lakukan berkelompok ya. Seperti yang kelompok yang Ibu sudah bagikan tadi, kalian diskusikan kira-kira kalian akan membuat sebuah piagam apa ya. Jadi piagam apa atau sertifikat apa yang akan kalian buat. Nah, untuk bagian logonya ya, ya. Di bagian logonya Ibu sudah kirimkan pada LKPD yang ada di tugas 2 ya. Kita untuk videonya. Seperti ini agak hijau-hijauan. Hijau ambilnya ke sebelah kanan. Iya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya yang ini yang paling kanan kita ganti menjadi warna hijau kembali. Tarik ke atas, hijau sekali. Tarik ke bawah untuk warna hijaunya. Oke, seperti ini kira-kira. Dan untuk angle sudah disiapkan. Kita untuk angle-nya bisa berapa persen dari perubahannya bisa kita sesuaikan. Ini juga ada beberapa linear ya, angle yang sudah disediakan atau direction-nya. Atau kita bisa menggunakan radial ya. Kalau radial itu menyebar dari titik tengah seperti menyebar ke sisi, melingkar ya. Kalau untuk linear itu membuatnya jadi secara horizontal atau diagonal ya, seperti itu. Oke. Kalau dirasa kurang tajam, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang video yang telah Ibu bagikan? Ada pertanyaan? Ari, ada pertanyaan Ari? Tidak ada, Bu. Belum? Sudah. Jelita, ada pertanyaan Jelita? Tidak ada, Bu. Belum ada, ya. Kira-kira nih, kalau misalnya Ibu berikan tugas per kelompok untuk membuat sebuah piagam atau sertifikat seperti contoh, ya. Jadi kalau misalnya Bu, yang Ibu sampaikan atau Ibu contohkan terlalu rumit, misal ya, boleh nggak Bu kami pakai background atau desain sendiri? Boleh ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Ibu di sini hanya mau melihat, bisa nggak kalian mengimplementasikannya? Ya, boleh ya. Jadi silakan kalian cek di classroom kalian. Kira-kira kalian butuh waktu berapa lama untuk membuat sebuah piagam atau sertifikat seperti contoh yang telah Ibu videokan atau yang Ibu telah sampaikan. Kira-kira berapa menit yang kalian butuhkan? Muslimin kira-kira berapa menit? 30 menitan, Bu. 30 menit. 3 menit. Kalau Suci berapa? Berapa menit Suci? Kira-kira? 3 menitan. 30 ya, terlalu lama kalau 30 menit ya. Ibu beri 10 menit cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup ya? Iya. Cukup, Bu. Silakan kalian berdiskusi ya. Kalian boleh berdiskusi via WA dengan kelompok yang telah Ibu sampaikan tadi dan nanti kalian tampilkan hasilnya ya. Nanti Ibu tunjuk satu orang dari kelompok kalian untuk menampilkan hasil yang kalian telah buat dan nanti dikirim lewat classroom ya. Hasilnya kalian kirimkan lewat classroom ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan waktunya 20 menit ya. Ya, oke, siap, Bu. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, boleh kalian off cam ya. Jadi diskusinya bisa kalian via WA atau classroom. Ya, silakan. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit. Ya, Bu.
Silahkan ya, yang mau izin ke toilet boleh, atau mau izin minum boleh, ya. Jadi Ya, Bu. jangan malu-malu, Ya, siap, Bu. nanti basah lagi. Nahan kencing, kalian basah di celana, ya. Bastian, ya silakan kalau mau ke toilet ya. Iya, Bu. Ya, silakan Al. Bu Dina. Bu, Muslimin? itu kan Bu buatnya semampu semampu kami kan, Bu? Iya, jadi misal kalian mau buat sebuah piagam nih, Bu, kami menambahkan logo. Kan di LKPD-nya sudah Ibu berikan logonya. Nah, tinggal kalian masukkan, ya. Boleh ya, boleh kalian tambahkan. Misalnya, Bu, kami mau menambahkan logo yang lain misalnya. Boleh, boleh ditambahkan. Silakan Muslimin. Atau Muslimin sudah sejauh apa membuatnya? Boleh nanti ditampilkan ya. Nanti Ibu lihat perkembangannya. Sekarang silakan dikerjakan dulu. Oke, Bu. Ya, terima kasih Muslimin.
Oh ya, anak-anak, Ibu hanya mengingatkan jangan lupa kalian absen ya. Jadi absen di classroom karena itu menandakan bahwa kalian hadir. Ya, hadir pada saat materi Ibu. Karena kalau misalnya di classroom dia sudah tersimpan. Dan tugas kita hari ini ada 2 tugas, tugas individu dan tugas per kelompok. Nah, untuk tugas per kelompok, boleh kalian kirimkan, misalnya menunjuk 1 orang atau ketua kelompoknya, atau kalian boleh share atau kirim di classroom-nya masing-masing, ya. Bu, Ya, ada ini yang mau ditanyakan? kami mau melihatkan hasil buat Oh ya, piagam. silakan, silakan, silakan. Langsung ditampilkan, boleh. Nah, ya. Hasil Oh, dari internet, Bu. ya, jadi Muslimin membuat sebuah piagam apa itu Muslimin? Piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan. Ya. Oh, untuk peringkat 1. Nah, di sini kan Muslimin tulis diberikan kepada kelompok 2. Muslimin ganti menggunakan nama. Misal, ya, diberikan kepada Muslimin sebagai peringkat 1. Seperti itu Muslimin. Sudah benar yang Muslimin kerjakan, tapi untuk bagian kelompok 2-nya coba diganti dengan nama ya. Kelompok kalian kan ada berapa? 4 orang. Nah, nanti kalian buat ada 4 ya. Jadi konsepnya sama. Selanjutnya untuk isinya berbeda. Untuk bagian nama ya dan peringkat ya. Sudah bagus Muslimin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Hanya ingin Iya, menanyakan. iya, jadi nanti diganti ya. Itu diberikan kepadanya itu nama kalian ditulis ya. Oke, Bu. Iya, silakan dikerjakan lagi. Iya, Yunita. Ada yang mau ditanyakan, Yunita? Mana Yunita tadi mengangkat tangan? Tidak, Bu. Oh iya, terpencet ya? Mm-mm. Iya, sudah sejauh mana Yunita membuat apa? Piagam? Piagam apa Yunita? Membuat apa Yunita? Ya, membuat apa Yuni?
Oh iya, piagam, piagam juga, ya. Silakan dilanjutkan, kelompok kalian ada 3, jadi piagam yang kalian buat ada 3 ya. Iya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Baik sekali tugasnya. Kamera Yunita. Ya, gimana Al? Ada yang mau ditanyakan? Ingin menampilkan hasil teman-teman saya. Oh iya, silahkan, boleh. Oh iya, Eh, kelompok kalian ada 3 itu, ya. Boleh dibuat 3 ya, jadi 1 orang 1, konsepnya boleh sama, isinya berbeda, ya. Boleh nanti kita tunjuk 1 orang di kelompok, nanti dipresentasikan. Ya, Ya, Bu. ya.
Waktunya 2 menit lagi. Silahkan kalian kirim di Classroom ya. Nanti Ibu tunjuk perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan atau menampilkan sertifikat atau piagam yang telah kalian buat dan temannya dari kelompok lain menanggapi ya. Bisa dipahami? Ibu cek tadi untuk nilainya. Maaf, tadi sudah Ibu cek. Jadi kelompok 1 sudah mengirimkan tugas. Ya. Kelompok 2 juga sudah mengirimkan tugas. Nah, untuk kelompok 3, ini sudah selesai belum? Kenapa di classroom-nya belum ada isinya? Mana ini kelompok 3? Al, Jelita, Siti? Ya, ya Bu. Ini mau kirim. Ya, segera dikirim ya, segera dikirimkan. Setelah ini Ibu tunjuk untuk kelompok 2 ya. Jadi untuk kelompok 2 silahkan menampilkan tugasnya, dan untuk kelompok 1 dan 3 silahkan kalian memberi saran atau kritik ya, atau kalian menanggapi hasil dari pekerjaan temannya ya. Silahkan untuk kelompok 2 siapa yang akan ditunjuk untuk mempresentasikan? Kelompok 2 ada 4 orang, Muslimin, Egi, Ari, dan Bastiar. Silahkan. Silahkan siapa yang akan menampilkan? Muslimin saja, Bu. Ya, Muslimin. Ya, Silahkan. Muslimin saja, Bu. Ya. Ya, Bu. Muslimin aja, Bu. Ya, silahkan Muslimin. Ya. Boleh di-on-kan semua ya kameranya. Jadi kita bisa melihat pekerjaan temannya. Jadi menanggapi tugas temannya, memberi saran, kritik, atau misalnya bertanya juga boleh, ya.
Silakan Muslimin. Oke, Bu. Ini hasil dari kelompok 2, Bu. Belum terlihat Muslimin? Oh ya. Ya. Di situ ada, ya sudah diganti ya. Jadi di situ ada Aliansa. Ya, logonya benar. Ya, jadi kalian menambahkan logo di bawah. Ya. Terus selanjutnya ada 4 orang kan? Itunya belum dikasih logo, Bu. Ada 4 orang di sana. Silakan ini coba di scroll ke bawah. Jadi kita melihat, jadi ada nama kepala sekolah dan guru atau wali kelasnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada temannya yang mau menanggapi hasil kerja dari kelompok 2, boleh? Ya, Bu. Boleh, silakan Nova jika mau menanggapi atau kelompok 3. Kelompok 3 mau menanggapi hasil presentasi atau hasil pekerjaan dari kelompok 2. Boleh ya. Jadi di sini Ibu tekankan lagi, di sini kita adalah sharing. Sharing pengetahuan. Kalau misalnya ada yang masukan ya atau ada yang temannya mengkritik, itu tidak jadi masalah ya. Karena kita di sini adalah berbagi, sharing. Oh, misalnya kurang di sini atau untuk kalimatnya atau paragrafnya kurang rata tengah. Ya. Dengan kita sharing atau berbagi, kita bisa tahu nih kelemahan kita di mana. Ya, jadi untuk ke depan bisa kita gunakan untuk memperbaiki tugas-tugas kita selanjutnya atau misalnya ada tugas lainnya ya. Jadi jangan takut untuk memberi saran atau memberi kritik ya. Silakan boleh menanggapi, ada yang mau ditambahkan Al atau kelompok 1 boleh? Suci? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi beberapa kelompok sudah paham dan sudah bisa mengedit atau menambahkan logo atau membuat sertifikat walaupun misalnya konsepnya masih sederhana ya. Nah, untuk hari ini jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberi kesimpulan yang telah kita dapatkan. Atau ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Siti boleh memberikan kesimpulan apa saja yang telah Siti pelajari hari ini. Silakan Siti. Ya, suaranya tidak jelas Siti. Atau Ari boleh memberikan, Bu, kalau saya atau ilmu yang saya dapat tuh seperti ini, Bu, ya. Boleh ya. Itu namanya memberikan kesimpulan yang telah kalian pelajari. Apa sih yang kalian dapat? Oh iya, Muslimin silakan. Silakan. Maaf, Bu, kepencet, Bu. Oh, terpencet. Malu-malu ini Muslimin ya. Nggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa. Karena kan itu menurut pendapat kalian atau ilmu yang kalian dapat hari ini itu apa. Seperti itu.
Ayo, ada yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Ya, Bastian, boleh. Dari pembelajaran ini saya lebih mengerti dalam menggunakan Word. Ya. Ya, seperti itu saja. Ya, ya. Baik ya, terima kasih Bastiar sudah memberikan kesimpulan yang dia dapat adalah lebih memahami dalam pembelajaran atau memahami penggunaan pengolahan kata. Di sini kita menggunakan Word ya. Jadi untuk materi atau kesimpulan hari ini ya benar ya, kita sudah mempelajari Word, kita sudah melihat fitur-fitur Word yang bisa kita gunakan untuk membuat surat atau membuat piagam ya. Jadi dari Word saja kita sudah bisa membuat berbagai jenis pengolahan kata ya. Dari kata juga bisa untuk tabel, chart, gambar ya. Kita memasukkan beberapa template atau kita memasukkan item-item ya. Nah, setelah kesimpulan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari seperti yang Ibu bilang tadi, Office itu yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama Word, dan untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan belajar Excel ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya sudah Ibu share juga di Classroom, silahkan kalian pelajari dan baca-baca ya. Boleh kalau misalnya merasa kebingungan boleh di chat langsung di Classroom atau via WA. Ya, boleh ya kita diskusi di sana atau kita diskusi di grup kelas ya. Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. jadi untuk sekali lagi Ibu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan walaupun misalnya kalian hanya pergi ke warung tetap menggunakan masker ya. Terus pada saat kemanapun jaga kesehatannya, jaga kebersihan agar kita terhindar dari COVID-19 ya, benar Jelita ya. Jadi kita terhindar agar kita sehat dan kita bisa belajar luring kembali ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita silakan muslimin pimpin doa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf Bu, di tempat kami azan.
Ya, maaf ya anak-anak. Tadi Ibu sedang berada di sekolah, jadi azan tadi ada azan. Silakan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan doa dipimpin oleh muslimin. Silakan muslimin. Oke, sudah kita pembelajaran pada siang ini. Sudah baiknya membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya. Semoga kita sehat, tetap sehat dan harus sehat ya anak-anak, agar kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya, Bu? Ya, ya, silakan. Ya, silakan anak-anak. Bagus Bu Dinda. Bagus banget. Apa tuh? Sinyal Pak, di sini Pak, hilang-hilang Pak sinyal Pak. Gimana Bu Dinda? Sinyal Pak, di sini hilang-hilang Pak. Ya ampun. Bagus sekali Bu Dinda, lancar. Bagus sekali. Interaksi kelasnya juga bagus tadi. Ya, Pak, terima kasih Pak. Aduh, nggak tahu Pak saya Pak. Sudah tegang duluan Pak ini Pak. Aduh. Makasih Pak Imron. Siap Bu Dinda. Saya izin Ya. live Bu Dinda ya. Oh Mau iya, ke terima kasih Pak. makam soalnya. Oh iya. Terima kasih Pak Imron. Ya, terima kasih Pak Arifin, Pak Edi. Makasih Pak Imron. Makasih Pak. Salam Pak. Makasih Pak. Pak Imron. Kasih Pak Edi, Pak Arifin. Iya Terima Bu, kasih. makasih Bu Dinda. Ya, terima kasih. Nanti besok saya Pak Arifin ya jadi observer. Siap Bu. Ya. Kita live aja ini Pak ya. Iya Bu, silakan. Terima kasih Pak.